dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddithin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wasadati sufiyatil muhaqqiqin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'i masyaykhina wa asatizina wa asatizina nafa'ana Allahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin pemirsa setia penyimak kajian kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah yang diadakan oleh NU Damai Channel TV, rutin tentunya setiap malam atau Ahad malam, Senin malam. Mudah-mudahan semua kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang utama, kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, panjang umur sampai kepada lanjutan materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang paslun syurutu ijza'il hajar. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasal ini mau menjelaskan paslun syurutu ijza'il hajar. Menjelaskan tentang syarat-syarat bersuci dengan menggunakan batu. Mungkin selama ini yang umum kita tahu bahwa bersuci itu hanya menggunakan air, ya, istinja itu dengan menggunakan air. Padahal bisa juga istinja itu menggunakan batu. Nah, meskipun kita belum pernah atau bisa jadi tidak akan pernah karena kita hidup di negeri yang subur, ya, air banyak, inilah yang harus kita syukuri, ya, syukuri hidup di Indonesia, ya, hutannya hijau, hutannya subur, airnya banyak, bahkan air laut banyak, ya.
Ini harus kita syukuri hidup di Indonesia. Negeri yang subur, berbeda dengan negeri-negeri yang lain ya. Apalagi kalau kita lihat itu sebagian di daerah Timur Tengah itu daerah-daerah tandus begitu kan ya. Mungkin untuk mendapatkan air itu sesuatu yang amat sangat susah ya. Kecuali mungkin bisa jadi juga dikirim dari negeri-negeri yang lain yang subur. Nah, meskipun demikian, kita hidup di Indonesia itu harus tahu, gitu kan? Harus tahu bahwa ini adalah ilmu yang harus kita ketahui. Siapa tahu, siapa tahu satu ketika kita mengalami kondisi yang memang ini dibutuhkan. Nanti kan tinggal dipakai. Karena Islam itu memperhatikan situasi dan keadaan ya. Keadaannya gimana, Islam itu ada solusinya. Jadi Islam memberikan jalan keluar, memberikan kemudahan. Bunyal Islamu ala samhah. Bahwa Islam itu didirikan di atas kemudahan. Misalnya kalau kita mau bersuci tidak ada air, nah, nanti ketika istinjanya bisa menggunakan batu. Ketika wudhunya bisa diganti dengan namanya tayamum. Jadi Islam itu selalu memberikan jalan keluar dari keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan, begitu kan? Seperti di dalam perjalanan ada rukhsah namanya menjama dan mengqashar sholat. Jadi Allah itu maha tahu keadaan hambanya ya. Dan Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Jadi dalam agama juga kita tidak dipersulit ya. Ma ja'alallahu alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama itu serba sulit kita. Tapi selalu ada jalan keluar, ada kemudahan, begitu kan? Yang penting kita memahami tentang ilmunya. Ya, termasuk di dalam istinja. Ya. Istinja ini ya boleh menggunakan batu. Nah, ini dikatakan di sini paslun fi bayanil istinja bil hajar wa huwa al musamma bil mutahhir al mukhaffaf. Ya. Jadi pasal ini mau menjelaskan tentang istinja bersuci dengan batu yang dinamain ya mensucikan yang diringankan al-mukhaffaf ya. Jadi diringankan gitu kan ketika apalagi seseorang dalam keadaan tidak ada air ya. Maka apa? Maka diberikan jalan keluar yaitu dengan menggunakan batu. Atau ada air, tapi orang itu tidak boleh bersentuhan dengan air, begitu kan ya. Nah, seperti tayamum itu adalah solusinya seperti pengganti wudhu misalnya. 5 rodin kan. Salah satu sebab dibolehkannya tayamum itu adalah diantaranya adalah yaitu 5 rodin. Karena sakit yang tidak boleh bersentuhan dengan air, ketemu air. Maka bersucinya dengan tayamum. Atau memang kemarau ya, fikdul ma'i, tidak ada air ya. Atau liat si hayawan, nanti akan ada bahasanya ya. Karena apa? Karena hausnya hewan-hewan. Musim kering ada air kalau dipakai wudhu, tapi hewan-hewan itu akan kehausan, akan mati kehausan. Nah, maka lebih baik air itu diberikan kepada hewan-hewan ketimbang dipakai untuk berwudu, begitu kan. Nah, wudunya bisa diganti dengan tayamum. Nah, termasuk beristinja ya. Maka istinja itu termasuk bersuci yang diringankan. Kalau dengan air kan disebut al-mutahhir al-muzil ya. Atau tadi al-mukhaffif juga bisa bacanya al-mukhaffif yang meringankan. Al-mutahhir al-mukhaffif artinya yang mensucikan dan juga meringankan. Tapi kalau bersuci dengan air wa amal ma'u fahuwa al-mutahhir al-muzil.
ya. Itu mensucikan yang memang menghilangkan daripada apa unsur-unsur najisnya itu. Kalau dengan batu itu kan tidak sepenuhnya menghilangkan. Cuman ya artinya dengan bersuci pakai batu itu sudah diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan ibadah, khususnya sholat. Begitu kan ya. Apalagi dalam keadaan darurat tadi, memang tidak ada air. Maka solusinya adalah bersucinya istinjanya itu dengan menggunakan batu, ya. Namun meskipun dibolehkan, ada beberapa kriteria, ada beberapa syarat, ya, yang harus diperhatikan. Ya, jadi tidak asal main ambil batu begitu kan ya. Kemudian dipakai untuk bersuci, ya. Itu tidak sembarangan begitu, tapi di sini kita akan bahas beberapa kriteria syarat, ya, kebolehannya bersuci dengan menggunakan batu. Apa di antaranya? Yang pertama, ahaduha ayyakuna bisalasati ahjar. Au salasati atropil hajar. Yang pertama, bolehnya bersuci itu dengan menggunakan batu itu harus 3 batu, ya, atau 1 batu yang ujungnya 3, begitu ya. Jadi tidak boleh dengan kurang karena dilarang oleh Rasulullah, sebagaimana di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taalaan, dikatakan qala nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastanjiya bi aqalla min salasati ahjar. Kami telah dilarang, ya, kata sahabat Salman, oleh Rasulullah bersuci dengan batu tapi lebih sedikit dari 3 batu. Ya, jadi minimal itu 3. Ya, minimal itu 3. Atau kalau tidak 3 batu, maknanya juga sama, 1 batu tapi jurunya, pojoknya, ya, itu ada 3, begitu kan ya. Nah, itu dibolehkan juga. Walau hasolal inqa biduniha, meskipun dengan 1 batu aja, ya, ya sudahlah, dengan 1 batu itu sudah dijamin kayaknya ini bersih lah, ya. Nah, itu tetap aja harus ditambah 2 batu lagi, atau yang 2 sudutnya itu, ya, 2 sudutnya itu. Kalau misalnya 1 batu ada 3 sudut, tidak cukup dengan 1 sudut itu, tapi harus disempurnakan dengan sudut kedua, sudut ketiga, meskipun dengan 1 sudut aja udah bersih, begitu kan. Nah, kenapa di sini dikatakan, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalasati ahjar. Tuh, karena ada sabda Nabi, hendaklah beristinja itu dengan 3 batu, ya. Falau lam yahsul ila bi aksara minas salasah wajaba aziyadah alaiha. Tuh, bagaimana kalau dengan 3 batu itu kita tidak yakin, kayaknya ini belum bersih nih, ya, maka wajib menambah. Makanya tadi minimal 3 itu, ya. Kalau ternyata kita merasa dengan 3 itu belum cukup, wah ini ada kayaknya belum begitu bersih, maka wajib ditambah dari 3 itu, ya. Ya 4, ya 5. Cuman di sini dikatakan wayusanu, ya, al itaru in hasolal inko bisubin. Jadi disunahkan hitungannya menyelesaikan dalam hitungan ganjil, meskipun suci dalam hitungan genap. Misalnya gini, ketika 3 itu merasa tidak bersih, tambahin 1 jadi 4. 4-nya sudah merasa bersih. Nah, sunah ditambah 1 lagi sehingga menjadi ganjil. Jadi disunahkan kalau tidak 3, 5. Kalau tidak 5, 7. Kalau masih merasa kurang 7, 9. Pokoknya diselesaikannya itu dalam hitungan ganjil, tidak dalam hitungan genap. Alasannya karena Allah menyenangi hitungan ganjil. Innallaha yuhibbul witra. Allah itu senang kepada sesuatu yang ganjil, begitu kan ya.
Makanya kalau kita makan kurma, kalau nggak 1, 3, kalau nggak 3, 5, begitu kan ya. Nah, karena di dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul witra, sesungguhnya Allah ya menyenangi sesuatu yang ganjil, begitu kan. Nah, kemudian caranya wal afdal fil kaifiyati ayabda'a bil ula. Ya. Ayabda'a bil awal mimakdami sobhatil yumna wa yudiru qalilan ila ayasila illadzi bada'a minhu. Tuh, jadi dalam kaifiyatnya caranya pertama dengan yang awal itu di bagian depan, ya. Bagian depan samping yang kanan diputarkan tuh seiring dengan kelilingnya mengelilingi dubur ya. Kalau dubur itu diputarkan si batu itu tadi ya, dikelilingkan sedikit ya sampai kepada tempat yang memulai tadi ya. Mulai batunya juga diputarkan ya. Jadi tidak ketemu lagi yang sudah najis ketemu lagi dengan najis, tidak. Jadi diputar batunya itu, tempatnya juga dimajukan. Nah itu kan, nah itu caranya begitu ya. Lalu yang kedua dari bagian ya dari bagian depan samping yang sebelah kiri ya. Begitu juga sampai kepada awal ketika memulai ya. Nah, jadi demikian ya. Kemudian yang ketiga kadzalik summa yamurus salis ala sobhatain. Kemudian untuk yang ketiga yaitu melewatkannya yang ketiga itu kepada dua samping ya. Samping yang tadi itu yang bagian kanan juga yang bagian kiri. Jadi melengkapi menyempurnakan bagian kanan kiri. Kalau yang awal kan dari mulai kanan, kalau yang kedua dari mulai kiri, kalau yang ketiga kanan kiri, begitu kan. Nah ini. Kemudian yang kedua wasaniha ayan kol mahal. Tuh, yang kedua adalah ya ayan kol mahal. Jadi harus suci, harus bersih tempatnya. Ya, jadi tempat yang tempat yang ketika kita beristinja itu ya harus bersih ya. Jadi syarat ini dipahami dari sebuah hadis ya. Ada hadis ya, dikatakan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bi salasati ahjar yastatibu bihinna fa inna tujzi'uhu anhu. Tuh. Jadi kata Rasulullah, kata Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Rasulullah apabila beliau ya mendatangi kepada apa? Kepada WC untuk buang hajat ya. Idza dzahaba ahadukum. Ya, apabila salah seorang di antara kamu pergi. Nah, jadi Rasulullah mengatakan qol gitu ya. Idza dzahaba ahadukum ilal ghaid, apabila pergi seseorang ya untuk buang hajat ke toilet, buang hajat ya. Kemudian apa? Pal yadhhab ma'hu, maka hendaklah dia pergi itu membawa bisalasati ahjar dengan 3 batu ya. Yastatibu ya, yang dengan 3 batu itu dia bisa membersihkan ya. Maka apa? Maka itu sudah cukup dengan 3 batu itu ya. Jadi di sini dikatakan ayan qol mahal ya. Jadi harus bersih ketika sudah di tadi dengan cara tadi di istinja dengan batu itu tempatnya bersih bihaitsu la yabqa ila asar la yuziluhu ilal ma, tidak bisa menghilangkannya kecuali air. Kalau hanya asar-asar saja itu nggak apa-apa, namanya juga dengan batu. Bedalah dengan apa?
dengan bersuci dengan air, begitu kalau bersuci dengan batu, ya. Jadi meskipun suci itu, bersih itu tidak akan sebersih bersuci dengan air. Makanya tadi di awal kalau dengan air itu disebutnya juga al-mutahhir al-muzil. Kalau dengan batu itu kan al-mutahhir al-mukhaffif, ya. Yaitu yang mensucikan, yang meringankan saja, tidak seperti dengan air. Makanya kalau merasa suci, ya, kalau hanya bekasnya saja itu tidak mengapa, ya. Itu termasuk sesuatu yang dianggap suci saja, begitu kan, kalau asar itu sesuatu yang makfu memang, ya. Karena memang bersuci dengan batu itu tidak sama bersuci dengan air. Jadi dipastikan setelah kita mengerjakan bersuci dengan 3 batu itu tempatnya bersih. Kemudian yang ketiga, wasalisuha alla yajiban najsu. Yang ketiga, si najis itu jangan sampai kering. Jadi misalnya ketika kita udah buang hajat nih, BAB misalnya, jangan nunggu kering dulu, ya. Itu tidak boleh kalau nunggu kering dulu. Li'anal hajar la yujilu hina idin, sebab batu itu tidak bisa menghilangkannya dalam keadaan najisnya itu sudah kering, gitu kan, ya. Sudah kering. Itu tidak bisa, ya, tidak bisa menghilangkan. Maka itu mau tidak mau harus dibersihkannya itu pakai air, begitu kan. Kemudian yang ketiga, warabiuha la yantaqilu, atau walayan takila. Walayan takila. Jadi wawunya itu waw atap. Tadi kan di awal ayakuna bisalasati ahjar wa ayan qol mahal wa alla yajiban najsu walayan takila. Jadi ada an, ya. An itu termasuk huruf yang suka memerintahkan nasab kepada kalimat yang dimasuki an. Jadi an itu harfu nawasib, ya, an. Jadi kalau ada fiil, umumnya fiil mudhari itu dimasuki an, ya. An ini masuknya kepada fiil mudhari dalam ilmu bahasa Arab. Itu biasanya kalau misalnya kalimatnya kalimat yang mu'rab, ya, itu kelihatan ujungnya, ya, dinasabkan. Ya, wa ayan qol mahal wa ala yajiban najsu wa la yantakila, itu kan. Cuman karena dengan waw atap, jadi annya itu dibuang, gitu kan, ya. Cukup dengan waw atap, ya. Misalnya tadi ayan qa alla yajiba. Nah, yang ketiga itu wala yantakila, ya. Artinya annya, wawunya sudah cukup atap, tidak perlu pakai an lagi, gitu kan. Nah, itu kan dibolehkan begitu. Dan tidak najisnya itu berpindah, ya. Anil mahal alladhi asobau indal khuruj. Jadi si kotorannya itu tidak berpindah dari tempatnya keluar, ya. Tapi bingung juga kalau buang air besar, misalnya BAB, lagi mencret, misal gitu kan, ya. Nah, itu kan kadang-kadang kemana-mana, berpindah-pindah. Jadi nggak bisa kalau keadaan begitu. Saya teringat cerita Gus Dur kalau bilang mencret ini. Ada cerita Gus Dur gini. Gus Dur pernah satu ketika menyampaikan, ya, ini humor Gus Dur. Ya, Gus Dur kan humoris begitu kan. Kata beliau, ya, ada orang Jawa masuk toilet umum. Namanya toilet umum itu pasti ditungguin kan, namanya toilet umum. Nah, yang nungguin orang Sunda, ya. Ketika lama keluar orang Jawa, ditanya sama orang Sunda, ya, apa ditanyanya? Atos mas, gitu kan, ya. Atos itu kan kalau bahasa Sunda sudah, ya. Kalau bahasa kita mungkin sudah mas, gitu kan, ya. Atos mas. Karena yang ditanya itu orang Jawa, mungkin nggak ngerti Sunda. Yo, atos mencret. Ya, kan atos dalam
Dalam Jawa itu kan keras begitu kan ya. Disangkanya ngolok-ngolok dia ya. Keras-keras mencret gitu kan ya. Ya padahal atas itu kan kalau orang Sunda sudah mas begitu kan ya. Ya basa-basi nanya lah begitu kan ya, ya biasa begitu kan. Nah, jadi kalau memang buang air besarnya itu mencret, berpindah-pindah gitu kadang-kadang ke sana kemari ke tempat, nah itu tidak bisa itu disucikan dengan batu begitu kan ya. Karena sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di sini salah satu syaratnya adalah ya wa alla yantakila atau wala yantakila anil mahalil ladzi asaba indal khuruj ya wastaqarra fihi. Ya. Jadi tidak berpindah najisnya itu dari tempat yang semula keluar itu ke tempat yang lain ya. Nah. Kemudian yang kelima wa khamisuha wala yatro'a alaihi akhor ya, tidak datang najis yang lain ya. Ya apa aja lah najis yang lain ya, misalnya ada kotoran-kotoran yang lain ya, kemudian datang mengenai apa itu najis yang keluar dari lubang kita gitu kan ya, lubang anus kita. Misalnya ada yang keluar dari dubur lah, bahasanya itu kan dubur. Dubur ini lubang belakang, kubul ini lubang depan. Jadi ada terkena najis yang lain, baik kepada kubulnya atau kepada duburnya. Ya, sehingga bersatulah dengan najis itu. Atau dari depan ke belakang gitu kan ya. Air di depan, air kencingnya malah gabung ke belakang, atau yang dari belakang malah ke depan gabung najisnya begitu kan ya, najis yang lain. Nah, itu tidak boleh begitu ya. Tidak boleh di sini wala yatro'a ali akhor ay najsun mutlaqon ya. Atau juga au tohirin rotbin ya. Sesuatu yang suci yang basah. Misalnya air begitu kan ya. Nah, ketika apa itu? Ketika keluar itu misalnya ada air ke situ. Ya dari mana saja, misalnya air sedikit, misalnya ada dari embun atau dari apa misalnya. Nah, kemudian bersatu dengan najis tadi yang keluar itu. Maka apa? Maka itu menjadi tidak boleh diistinja dengan menggunakan batu karena sudah bercampur dengan apa? Dengan najis yang lain. Kemudian yang keenam wala yujawija sobhatahu wa hasyafatahu. Ya. Tidak melewati ya najis itu kepada yang disebut sobhatahu itu ai janiba duburihi fil goit. Ya, yaitu samping-samping duburnya ketika kita jongkok untuk buang hajat. Ketika berdiri menyatu, ya, bagian belakang kita itu kan ada lubang itu duburnya ya. Kemudian ada samping-sampingnya kanan kiri, ya. Nah, itu kalau berdiri kan menyatu tuh samping-sampingnya. Tapi kalau ketika kita buang hajat itu kan terbuka, terpisah, ya, kanan kiri. Tapi kalau berdiri menyatu, nah itu sop'ah namanya, ya, sop'ah tahu, ya. Nah, itu tidak boleh melewat yang keluar itu, ya, ke kanan kirinya tadi, ya. Khusus di situ aja, seputar lubang-lubang itu aja. Kalau ketika kita buang hajat, misalnya BAB, ya seputar lubang-lubang itu aja. Kemudian kalau kita buang air kecil, ya seputar lubang itu, ya. Tidak sampai kena dari depan apalagi ke belakang, dari belakang ke depan ya. Jadi sudah istilahnya itu melewat ya dari tempatnya. Nah, itu jangan sampai melewat begitu ya. Di sini dikatakan hasapa itu aerosu zakarihi fil baol, yaitu kepala zakarnya ketika di dalam buang air kecil gitu kan ya. Nah, kemudian yang ke-7 wasabiuha la yusi bahu maun ya.
Ay wala yusibahu maun, artinya tidak mengenai air, ya. Artinya air tidak mengenai najis tadi. Ya tadi kan udah dijelaskan di awal, ya. Yang misalnya ada najis lain datang bercampur dengan najis itu, atau ada air, najisnya itu yang keluar itu sudah terkena air. Yang melengketnya maksudnya, yang melengketnya yang masih di dubur itu kan biasanya ketika keluar itu kan ada sisa-sisanya di situ kan, itu yang diistinjakan. Nah itu kena najis yang lain atau kena air ke situ, ya, maka sudah tidak bisa lagi diistinja dengan batu, ya. Kan di sini wa in kana tohiro, ya, meskipun dalam keadaan suci airnya itu kan, ya. Nah sekiranya airnya tidak bisa membersihkan, begitu kan, hanya ke situ membuat basah saja, ya, bahkan dengan air itu bisa jadi meleleh kemana-mana, ya, maka apa? Maka tidak bisa lagi diistinja dengan batu. Berarti itu harus diistinjanya, dibersihkannya itu dengan air. Nah itu poin yang nomor ketujuh, ya. Kemudian poin yang terakhir yang ke-8, wasaminuha antakunal hajaru tohirotan, ya. Jadi yang ke-8, kalau beristinja dengan batu dipastikan batunya itu batu yang suci. Cari yang suci, jangan sampai batu yang dekat kandang sapi misal gitu kan, ya. Yang dimungkinkan itu nanti akan terkena najis, kotoran daripada hewan ternak itu, ya. Nah jadi dipastikan dulu nih, ambil dari sungai misal, oh dipastikan ini suci ini, ya. Nah jadi wala yujzi'u al istinja'u bihajarin mutanajisin, tidak cukup istinja itu dengan batu yang mutanajis, atau dengan kotoran hewan misalnya sudah menjadi batu, kotoran hewan itu kan najis, kotoran hewan biasanya kalau yang punya sapi itu kan kotoran, kalau udah lama tuh kotoran sapi kan membatu, ya. Nah, ada kemudian misalnya bikin sudutnya, sudah itu beristinja pakai kotoran sapi aja, Anda bisa, karena itu benda yang najis, itu tidak boleh, begitu kan. Makanya di sini ada wa'lam, ya. Wa'lam anna kullama huwa makisun alal hajar, ya, al haqiqi wa huwa maida wujidatil quyud al arba'ah, ya. Jadi sesuatu yang dikiaskan kepada batu, ya, itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan, ya, kaid-kaid yang 4, ya, baru bisa disebut hajar, ya. Hajar syar'iyan secara syara. Jadi boleh dikiaskan kepada batu, ya. Nah, misalnya bukan batu tapi dikiaskan kepada batu asal memenuhi, ya, 4 kaid, 4 ketentuan, ya. Nah, ya yuju al istinja'u bihi, boleh beristinja. Yang pertama adalah al awalu ayakuna tohiron, ya. Fakharaja bihin najsu, ya. Maka keluar adalah sesuatu yang najis karena harus suci tadi. Misalnya seperti kotoran hewan udah membatu, itu kan sesuatu yang najis, itu tidak boleh, ya. Kemudian yang kedua wasani ayakuna jamidan, ya, sesuatu yang jamid, ya, yang istilahnya itu bendanya benda padat, ya, bukan benda cair, begitu kan, bukan benda cair, ya. Atau misalnya benda padat juga yang basah, nah itu tidak boleh, ya. Nah misalnya ada batunya dari batu basah, ya. Atau seperti yang lainnya kamail wirdi, gitu kan, ya. Wal kholi, seperti airnya air kembang ros, misalnya ada air, misalnya kalau pagi itu kan ada air itu kan, ya. Nah pakai begitu kan, nah itu tidak boleh, ya. Kemudian atau dengan cuka layu jiziuhu, ya. Wasalisu ayyakuna qolian lin najasah,
Dan yang ketiga syaratnya itu bisa mencopot, menghilangkan najis, begitu kan ya. Dengan benda itu bisa menghilangkan najis dengan benda itu, ya. Kemudian yang keempat, ya, yang terakhirnya warobi'u ayakuna goiru muhtaromin, ya. Wa kharaja bil al mutarom kamat umil adamiyin kal khubzi wamat umul jinni kal azmi. Jadi yang keempat, tidak boleh istinja itu dengan sesuatu yang dimuliakan oleh syara, seperti makanan kita manusia. Misalnya ada roti nih, roti sudah membatu, sudah kita istinja pakai roti saja. Itu tidak boleh, begitu kan ya. Tidak boleh. Atau dengan makanan-makanan jin, tulang-tulang begitunya, itu tidak boleh tulang, karena tulang itu termasuk makanan jin, begitu kan ya. Bagaimana dengan pakai kulit, ya? Ini wa amal jidul pal azhar annahu in kana madbugon jaza al istinja. Boleh pakai kulit, tapi kulitnya harus sudah disamak, ya, udah dijilid. Kan kulit itu misalnya kalau kulitnya kulit bangkai, ya, bangkai. Itu kan bisa sucinya kalau dia disamak, begitu kan ya. Kalau tidak disamak ya tidak boleh, karena dia kalau dari hewan yang bangkai itu harus suci dulu, kecuali memang tadinya dia bukan bangkai tapi disembelih dengan sembelihan yang syara, ya. Nah, kemudian terakhir tatimah, ini penyempurna saja. Wa idas tanja bil ma'i sunnah takdimu kubulihi ala duburihi. Kalau kita beristinja dengan air, ya, kita biasanya masuk toilet. Masuk toilet itu kalau kita BAB kan otomatis kita juga buang air kecil, begitu kan ya. Nah, coba pertanyaannya, nanti kalau istinja membersihkan, yang belakang dulu, yang depan dulu? Yang belakang dulu, yang depan dulu? Nah, di sini jawabannya. Kalau istinja bersuci dengan air, maka disunahkan mendahulukan kubulnya ala duburihi ketimbang duburnya. Jadi kalau kita habis BAB nih, yang dicuci itu yang pertama kali itu yang depan, dakarnya, bukan belakang dulu. Sunahnya begitu. Kan umumnya kita kalau nggak tahu yang belakang dulu kan ya, baru yang depan. Padahal sunahnya yang depan dulu baru belakang, begitu kan ya. Nah, kalau di dalam istinja wa aksuhu fil hajat. Tapi kalau dalam istinja misalnya BAB, tapi pakai batu. Nah, itu mendahulukan belakang dulu, dubur dulu, baru kubul. Jadi kebalikannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis shawab. Demikianlah pasal tentang syarat-syarat bersuci dengan menggunakan batu. Kira-kira sudah pada paham ya? Insya Allah paham ya. Terutama Mas Andri bersama kru yang hadir, yang lainnya menyimak saja. Ya, tapi alhamdulillah Mas Andri sudah paham ya. Yang lainnya paham ya, insya Allah. Ya, mudah-mudahan jadi ilmu, meskipun bisa jadi ilmu ini tidak bisa kita praktekkan, begitu kan ya. Bukan tidak bisa dipraktekkan, artinya kan kita sudah lebih nyaman dengan air, dan airnya juga berlimpah, gitu kan ya, selalu ada, begitu kan ya. Tapi paling tidak ini wawasan ya, ilmu, begitu kan ya, bagi kita. Oh, betapa luasnya nih ilmu Islam dalam keadaan nggak ada air kan. Wah, sudah, nanti kan istinja pakai batu saja. Nanti ada bab tayamum, ketika sakit di rumah sakit nggak boleh. Masa jadi gak sholat tetap dengan tayamum, nanti ada bahasnya tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.